الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله بيده مواقيت الأعمار ومقادير الأمور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل عمل مبرور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Ba'da hamdalah dan salawat, khatib berwasiat, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan perjuangan yang kita lakukan dan sampai akhir hayat kita untuk meneguhkan diri menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pertolongan kepada kita semua sampai akhir hayat kita termasuk min ahlil khair, min husnil khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan adalah hak seluruh umat manusia, bahkan bangsa dan bernegara. Maka alhamdulillah bangsa Indonesia di bulan ini memperingati ke-77 tahun dari kemerdekaannya. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk bisa mengisi dengan banyak hal kegiatan-kegiatan yang positif sampai kita bisa membangun bangsa ini dengan nuansa-nuansa religius, dengan kebersamaan atas perbedaan-perbedaan yang kita sadari kita bersatu untuk sama-sama membangun bangsa Indonesia menuju baldatun wa rabbun ghafur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam perlu berperan penuh, berperan aktif untuk mengisi kemerdekaan yang ini sudah dibayar mahal oleh para pendiri bangsa kita. Darah, nyawa, harta, serta keluarga dikorbankan untuk satu kemerdekaan yang beratus-ratus tahun diperjuangkan oleh umat Islam wabil khusus. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di tahun 1945, tepatnya hari Jumat di tanggal 17 Agustus, ketika kita mengingat bagaimana sejarah dan cerita orang tua kita, bahkan ada orang-orang yang mempelajari sejarah perjuangan negara Indonesia, semangat yang diberikan oleh para masyayikh, para kiai, para ulama. Memang di Indonesia dijajah oleh orang non-muslim atau orang kafir. Maka spirit semangat para ulama meneguhkan para pejuang-pejuang yang kita sering mendengar 10 November Bung Tomo di dalam tulisannya menyebutkan, kalau tidak ada kalimat Allahu Akbar, maka kalimat apa yang aku sampaikan? Maka kalimat apa yang aku pekikan? Maka dengan kalimat Allahu Akbar, ternyata ini bisa menyemangati para syuhada, para pejuang untuk membela negara yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya perjuangan ini dilandaskan limardhatillah, mengharap ridha Allah, mengharap pertolongan Allah. Allah sudah tolong,
Maka apa yang perlu kita isi dengan kemenangan yang sudah 77 tahun ini? Apakah sekedar seremonial kita berlomba-lomba menghibur hati? Sah-sah saja kita mengisi di dalam. Yang terpenting tidak keluar dari syariat, tidak keluar dari akhlak-akhlak, moral-moral yang sudah kita bangun. Jangan sampai kita mengisi dengan kegembiraan dengan sesuatu yang mengundang murka Allah. Maka di dalam surah An-Nasr, sebagaimana Fathu Makkah, karena kita orang beragama, kita kiaskan bahwa kemenangan ini perlu kita isi dengan sesuatu hal yang membangun dan tentunya berwarna-warna yang positif. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong untuk memeluk agama Allah, untuk ikut dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang perlu kita lakukan adalah fasabbih, mensucikan Allah. Apakah kemenangan ini terus kita bergembira dengan bermaksiat kepada Allah? Berarti jauh dari tuntunan agama yang mulia ini. Maka yang pertama, kita bertasbih, menyebut asma Allah. Tentunya kalimat yang disebutkan ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita ini. Berapa sering kita menyekutukan Allah? Berapa sering kita mengkotori syariat agama Allah yang mulia ini dengan dasar untuk sama-sama bahagia mengisi kemerdekaan? Maka perlu kita ingat, bertasbih adalah kalimat yang mulia, tentunya diaplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita mengotori Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan kita. Bermakna luas. Ketika kita menjadi pejabat, mari perhatikan amanah yang Allah berikan kepada kita. Ketika menjadi penuntut ilmu, tuntutlah ilmu dengan sebaik-baiknya. Ambil aliran-aliran ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yang kita saling menyayangi kepada sesama, dalam artian kita saling melindungi, dalam artian kita menyayangi kepada saudara-saudari kita, dan kita peduli kepada sesama. Maka hadirin yang berbahagia, bertasbih tentunya ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan setelah itu kita diperintahkan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana peristiwa perang Badar? Para sahabat Nabi bergembira, kita sudah melalui perang yang besar, perang yang sangat menentukan. Jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Kita sudah memasuki perang yang besar dan kita mendapatkan kemenangan. Baginda Nabi menyampaikan, kita baru selesai perang kecil. Apa perang besar? Perang melawan hawa nafsu kita. Maka sesungguhnya musuh yang nyata pada diri kita adalah diri kita sendiri. Maka tuntunan agama, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sifat, dengan dua kemungkinan ini terjadi pada diri kita dan pasti ada pada diri kita. Allah ilhamkan kepada diri kita ini, fa'alhamaha fujuraha, sifat durhaka, wa taqwaha, dan taat. Maka yang kita sangka ini orang baik dalam penilaian kehidupan kita, tapi kenapa di penghujung kehidupannya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hakikatnya kita ini, selama kita masih hidup, kita belum ada kepastian. Maka yang menjadi kepastian adalah di akhir hayat kita, bagaimana prosesi akhir hayat kita. Maka pentingnya agama ini untuk menuntun kita. Karena Allah itu maha pemberi kebebasan kepada kita.
Tetapi semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Saat ini kita memiliki jabatan, mendapati jabatan, silakan jabatan itu kalian pergunakan dengan sekuat tenaga kita, dengan sekemampuan kita. Tapi itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membebaskan diri kita, silakan saja. Tapi ingat, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka nasihat di dalam khutbah-khutbah Jumat, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada, dalam posisi apapun. Kita mendapati atau memiliki sebagai anak bangsa, entah kita menjadi pejabat, guru, pelajar, atau pebisnis dan lain sebagainya, kita ingat bahwa ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana saja kita berada, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam mengisi kemerdekaan ini, kita sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya pertolongan Allah terus akan sampai kepada kita dan umumnya bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Maka Presiden Soekarno menyampaikan, perang melawan penjajah masih bisa dilakukan, tapi perang yang besar adalah perang melawan bangsanya sendiri, perang melawan saudara-saudari kita. Dan ini hampir-hampir saja di setiap kali pesta demokrasi di Indonesia, kita hampir dibentur-benturkan. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, prosesi ini memang sudah disepakati. Maka nikmati prosesnya, jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah menerima taubat. Maka isi kemerdekaan ini, setelah kita bertasbih, beristighfar, dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gambaran orang yang bertaubat kepada Allah? Dia meninggalkan apa-apa yang buruk di masa lalunya, dia isi dengan kebaikan-kebaikan. Maka seluruh kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, mari kita sadari dan pelajari betul makna perjuangan yang sudah diperjuangkan oleh pendiri bangsa kita ini. Kalau kita baca sejarahnya merinding. Sampai banyak korban bergelimpangan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dan kita bisa saksikan saat ini negara Palestina yang masih berjuang. Mereka merindukan kemenangan kemerdekaan. Rasanya sulit. Maka kita sebagai umat Islam khususnya, kita mendoakan, membantu supaya diberikan kemenangan kemerdekaan atas saudara-saudari kita di negara yang cukup jauh di sana. Karena nikmat kemerdekaan begitu luar biasa. Kita bisa banyak melakukan kegiatan, kita bisa beraktivitas, kita bisa merasakan keamanan, sampai di dalam kehidupan kita ketentraman itu terjadi. Alhamdulillah, dengan segala kekurangan dan kelebihan bangsa Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Tentunya ini semua adalah mudah-mudahan umat Islam mengisi kemerdekaannya dengan bertasbih kepada Allah, memperbanyak bertasbih kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah, dan senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bangsa Indonesia sampai kapanpun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai anak bangsa bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan Allah meridai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Innahu huwal ghafurur rahim.